Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan 2 yang beranggota Hanifah Permatahati, Silvi Uswatun Hasanah, Vigo Triputra, Andini Permata, Silvi Mulyana, Alifah Salsabila Putri, Dela Safitri, Intan Safila Zarko, Feni Oktaviani, Rafika Amalia, Zuri Rahmadina, Novitria, Hesti, dan Azmi. Di sini kami ingin menjelaskan tentang sistem akuntansi. Sistem akuntansi dasar. Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. Sistem akuntansi berubah melalui proses 3 tahap seiring dengan perkembangan dan perubahan perusahaan. 3 tahap tersebut adalah: tahap pertama, menganalisis kebutuhan pihak-pihak yang menggunakan informasi. Tahap kedua, sistem dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Tahap ketiga, sistem ini kemudian diterapkan dan digunakan. Rancangan sistem akuntansi terdiri atas 1. Pengendalian internal. Kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi bisnis, serta memastikan hukum dan peraturan yang berlaku yang telah diikuti. Yang kedua, metode pengolahan informasi. Alat yang digunakan sistem untuk mengumpulkan, merangkum, dan melaporkan informasi akuntansi. Metode ini dapat dilakukan secara manual atau terkomputerisasi. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem akuntansi manual. Sistem secara manual dapat dicatat dalam jurnal 2 kolom, namun sistem seperti itu lebih mudah untuk dalam bentuk kecil. Saat perusahaan memiliki sejumlah besar transaksi sejenis, maka penggunaan jurnal 2 kolom tersebut tidak efisien. Dalam hal ini, buku besar pembantu dan jurnal khusus akan sangat membantu. Sejumlah buku besar akun-akun individu yang memiliki kesamaan karakteristik dapat dikumpulkan bersama dalam satu buku besar terpisah yang disebut buku besar pembantu. Buku besar pembantu yang paling umum adalah buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu piutang adalah buku besar yang pelanggan diurutkan berdasarkan abjad. Akun pengendali dalam buku besar yang terkait adalah piutang usaha. Buku besar pembantu utang adalah buku besar kreditur yang diurutkan berdasarkan abjad. Pengendali yang terkait dalam buku besar adalah utang usaha. Berikut kami lampirkan sedikit contoh buku besar dan buku besar pembantu. Jurnal khusus. Jurnal khusus dirancang untuk mencatat satu jenis transaksi yang terjadi berulang kali. Sebagai contoh, karena kebanyakan perusahaan memiliki banyak transaksi pembayaran kas, perusahaan-perusahaan tersebut mungkin menggunakan jurnal khusus untuk mencatat pembayaran kas, seperti jurnal pengeluaran kas. Transaksi-transaksi beserta jurnal khusus yang terkait adalah sebagai berikut. Menyediakan jasa secara kredit dicatat di jurnal pendapatan. Menerima kas dari berbagai sumber dicatat di jurnal penerimaan kas. Membeli barang secara kredit dicatat di jurnal pembelian. Pembayaran kas untuk berbagai keperluan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, jurnal pendapatan. Jurnal pendapatan digunakan hanya untuk mencatat pendapatan yang diterima secara kredit. Jika pendapatan diterima secara tunai, maka pendapatan dicatat pada jurnal penerimaan kas tanpa melalui jurnal pendapatan. Sebagai contoh, asumsikan bahwa pada 2 Maret Solusinet mengeluarkan faktur kepada Sinta Aksesoris untuk jasa yang telah diberikan sebesar 2.200.000. Berikut perbandingan antara jurnal umum dengan jurnal pendapatannya. Di jurnal umum, piutang usaha Sinta Aksesoris pada pendapatan jasa sebesar 2.200.000 pada tanggal 2. Di tanggal 6, piutang usaha Gempitazon pada pendapatan jasa 1.750.000. Pada tanggal 18, piutang usaha Web Karita pada pendapatan jasa 2.650.000.
Tanggal 27, piutang usaha Sinta aksesoris dalam pendapatan jasa 3 juta. Di dalam jurnal pendapatan hanya tertulis Sinta aksesoris sebesar 2.200.000, Lawson Web sebesar 1.750.000, Web Campina sebesar 2.650.000, Sinta aksesoris 3 juta. Maka hasilnya 9 juta. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang posting jurnal pendapatan. 1. Setiap transaksi diposting secara individual ke sebuah akun pelanggan dalam buku besar pembantu piutang. Akun pelanggan biasanya bersaldo debit. 2. Setiap akun bulan, kolom jumlah dalam jumlah pendapatan dijumlahkan. Jumlah ini sama dengan jumlah debit bulanan pada akun individu dalam buku besar pembantu. Jumlah ini diposting dalam buku besar sebagai debit pada piutang usaha kredit pada pendapatan jasa. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Silvi. Kepada Silvi, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai jurnal penerimaan kas. Seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas, seperti penerimaan pendapatan secara tunai dan pelunasan piutang pelanggan dicatat di jurnal penerimaan kas. Pada tampilan berikut terdapat kolom debit untuk akun kas dan kolom kredit untuk jenis akun piutang. Kolom kredit akun lainnya digunakan untuk akun apapun yang tidak memiliki kolom kredit khusus, seperti untuk transaksi penerimaan pendapatan dengan menggunakan akun pendapatan. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Maret, Solusinet menerima pendapatan sewa sebesar 400.000. Karena akun pendapatan tidak memiliki kolom kredit khusus, maka transaksi ini menggunakan kolom kredit akun lainnya. Transaksi ini dicatat dengan memasukkan pos kolom akun dengan keterangan pendapatan sewa. Kemudian dimasukkan pos kolom kredit akun lainnya sebesar 400.000 dan kolom debit kas sebesar 400.000. Maka jurnal khususnya seperti tampilan setelah slide ini. Contoh berikutnya, pada tanggal 19 Maret, Solusinet menerima pembayaran sebesar 3.400.000 dari web Carita. Transaksi ini dicatat dengan memasukkan pos kolom kredit piutang usaha sebesar 3.400.000 dan kolom debit kas sebesar 3.400.000. Maka tampilan jurnal penerimaan kasnya adalah sebagai berikut. Setelah transaksi tersebut sudah dimasukkan ke jurnal khusus, seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas dari pelunasan piutang diposting secara individual ke akun pelanggan di buku besar pembantu piutang. Kemudian, setiap akhir bulan jumlah kolom kredit piutang diposting ke buku besar piutang. Jumlah debit kas diposting ke buku besar kas, dan akun yang terdaftar di kolom kredit akun lainnya diposting ke buku besar untuk masing-masing, seperti akun pendapatan diposting ke buku besar pendapatan. Berikut adalah contoh dari jurnal penerimaan kas. Akun kas, akun piutang, akun pendapatan sewa, dan buku besar pembantu piutang usaha. Akun pengendali piutang usaha dan buku besar pembantu. Setelah seluruh posting diselesaikan untuk bulan tersebut, jumlah saldo dalam buku besar pembantu piutang harus dibandingkan dengan saldo dalam akun pengendali piutang dalam buku besar. Saldo pengendali piutang berisikan saldo akhir piutang dari masing-masing pelanggan. Jika jumlah dalam akun pengendali dan buku besar pembantu tidak sama, maka kesalahan perlu dicari. Dari tampilan sebelumnya, diketahui bahwa saldo akhir buku besar piutang yaitu 5.650.000. Jumlah saldo piutang dari seluruh pelanggan pun sama, yaitu sebesar 5.650.000. Tampilannya seperti berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Silvi Mulyana. Jurnal pembelian dirancang untuk mencatat seluruh pembelian secara kredit. Jurnal pembelian memiliki kolom kredit utang usaha karena biasanya perusahaan secara teratur membeli perlengkapan, maka kolom debit menggunakan kolom debit perlengkapan. Kolom debit akun lainnya digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit untuk barang apapun yang tidak memiliki kolom debit khusus. Contohnya untuk akun peralatan. Nama akun yang akan didebit dimasukkan ke dalam kolom akun lainnya, dan nominalnya dimasukkan pada kolom jumlah.
Sebagai contoh, Solusinet membeli perlengkapan secara kredit dari toko Husin pada tanggal 3 Maret sejumlah 600.000. Transaksi ini dicatat dengan memasukkan pos kolom kredit utang usaha sebesar 600.000 dan pos kolom debit perlengkapan sebesar 600.000. Contoh berikutnya, Solusinet membeli peralatan secara kredit dari toko Jamal Business System sebesar 2.800.000. Transaksi ini dicatat dengan memasukkan kolom kredit utang usaha sebesar 2.800.000, kemudian kolom akun lainnya dengan keterangan peralatan dan kolom jumlah dengan nominal sebesar 2.800.000. Maka tampilannya sebagai berikut. Setiap transaksi yang melibatkan pembelian secara kredit selanjutnya diposting secara individual ke akun kreditur di buku besar pembantu utang. Selanjutnya, setiap akhir bulan, jumlah kolom kredit utang usaha, jumlah kolom debit perlengkapan, dan akun yang didaftar pada kolom debit akun lainnya, seperti peralatan, diposting ke buku besar sesuai dengan masing-masing akun tersebut. Tampilannya seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas. Semua transaksi yang melibatkan pembayaran kas, seperti pembayaran utang ke pelanggan dan pembayaran beban dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Karena perusahaan lebih sering melakukan pembayaran utang ke pelanggan, sehingga pada kolom debit dibuat kolom debit utang usaha dan kolom kredit kas. Untuk kolom debit akun lainnya digunakan untuk mencatat debit akun apapun selain utang usaha, seperti akun beban. Sebagai contoh, pada tanggal 15 Maret, Solusinet membayar utang kepada toko Gani sebesar Rp1.230.000. Transaksi ini dicatat dengan memasukkan kolom akun dengan nama toko Gani, kemudian kolom debit utang usaha sebesar Rp1.230.000 dan kolom kredit kas sebesar Rp1.230.000. Contoh selanjutnya yaitu pada tanggal 2 Maret, Solusinet membayar sewa sebesar Rp1.600.000 dan transaksi ini dicatat dengan memasukkan kolom akun dengan keterangan beban sewa. Kemudian di kolom debit akunnya dimasukkan sebesar Rp1.600.000 dan kolom kredit sebesar Rp1.600.000. Setelah transaksi sudah dimasukkan ke jurnal khusus, seluruh transaksi yang melibatkan pembelian secara kredit diposting secara individual ke akun kreditur di buku besar pembantu utang usaha. Kemudian setiap akhir bulan, jumlah kolom akun kredit kas, debit utang usaha, dan debit akun lainnya diposting ke dalam buku besar sesuai dengan nama akun masing-masing, seperti pada gambar di samping ini. Yang selanjutnya yaitu pengendali utang usaha dan buku pembantu. Setelah seluruh postingan diselesaikan untuk bulan tersebut, jumlah saldo dalam buku besar pembantu utang harus dibandingkan dengan saldo akun pengendali utang usaha di buku besar. Jika jumlah dalam akun pengendali dan akun besar pembantu tidak sama, maka kesalahan harus dicatat dan diperbaiki. Pada tampilan sebelumnya, jumlah dari seluruh kreditur yaitu sebesar 2.140. Jumlah ini sama dengan saldo akun pengendali utang usaha seperti tampilan di bawah ini. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem akuntansi komputerisasi. Sistem akuntansi komputerisasi memiliki 3 keuntungan, yaitu yang pertama, sistem ini menyederhanakan proses penyimpanan catatan. Transaksi ini dicatat dalam bentuk elektronik dan pada saat yang sama diposting secara elektronik di akun-akun dalam buku besar dan buku besar pembantu. Yang kedua yaitu sistem ini secara umum lebih akurat dibanding sistem manual. Yang ketiga, sistem ini menyediakan informasi saldo akun terkini untuk mendukung pengembalian keputusan karena saldo akun diposting sejak transaksi muncul. Salah satu perangkat lunak akuntansi yang cukup populer untuk usaha skala menengah yaitu QuickBooks. Berikut ini contoh penggunaan aplikasi QuickBooks. Ilustrasi berikut ini akan menggunakan transaksi yang melibatkan perolehan pendapatan kredit dan penerimaan kas.
Langkah pertama, mencatat pendapatan dengan melengkapi formulir faktur elektronik dan mengirimkannya ke pelanggan melalui email. Transaksi ini dimasukkan ke dalam komputer menggunakan formulir faktur elektronik, di mana formulir tersebut memiliki spasi atau baris kosong untuk diisi informasi mengenai jenis transaksi tertentu. Setelah formulir dilengkapi, dapat dicetak atau dikirim ke pelanggan melalui email. Sebagai contoh, pada tanggal 2 Maret, Solusinet memperoleh pendapatan sebesar 2.200.000 secara kredit dari Sinta Aksesori. Transaksi tersebut dibuat dengan formulir faktur elektronik. Setelah memasukkan formulir faktur, secara otomatis QuickBooks memasukkan debit pada akun. Nah, langkah kedua, setelah penagihan formulir elektronik, tanda terima pembayaran dari pelanggan dibuat dan dilengkapi. Data dimasukkan ke dalam baris-baris secara langsung menggunakan tampilan menurun. Sebagai contoh, formulir menunjukkan bahwa pembayaran sebesar 2.200.000 telah diterima dari Sinta Aksesori pada tanggal 28 Maret. Formulir ini dicocokkan dengan faktur sebelumnya dengan adanya tanda centang. Kemudian terdapat faktur tak tertagih sebesar 3 juta. Saat tampilan layar dilengkapi, debit sebesar 2 juta secara otomatis dimasukkan ke akun kas dan kredit dengan jumlah yang sama ke akun Sinta Aksesori. Membuat saldo Sinta Aksesori berkurang dari 5.200.000 menjadi 2.200.000. Langkah ketiga yaitu menyiapkan laporan. Ada 3 laporan yang bisa dihasilkan, yaitu laporan saldo pelanggan atau buku pembantu piutang, laporan pendapatan berdasarkan pelanggan, dan juga laporan penerimaan kas. Pada transaksi-transaksi sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa jumlah saldo laporan pada buku pembantu piutang ialah sebesar Rp5.650.000. Kemudian terdapat saldo pendapatan pada buku besar sebelumnya sebesar Rp9.600.000. Untuk saldo penerimaan dapat dilihat pada jurnal penerimaan kas sebesar Rp7.750.000. Berikut bentuk laporannya. Nah, di sini kami pampangkan berupa laporan. Nah, yang pertama itu Solusinet. Account receivable customer balance. Nah, di sini kita jumlahkan Sinta Aksesorinya 3 juta ditambah dengan web Carita 2.650.000. Nah, jadi jumlahnya yaitu 5.650.000. Nah, selanjutnya kita ke bikin ke cash receipt-nya, yaitu kita jumlahkan semua payment-nya dan sales resepnya, dan juga di sini kita kumpulkan semuanya lalu kita jumlahkan dan kita dapatkan hasil 7.750.000. Selanjutnya yaitu tentang fees earned by customer. Nah, di sini kita kumpulkan juga laporan-laporan pada transaksi sebelumnya, yaitu seperti Sinta Aksesori, Gempita Zone, Web Carita, dan Sinta Aksesori. Nah, di sini kita kumpulkan juga, lalu kita jumlahkan. Nah, hasilnya itu Rp9.600.000. Baik, saya akan mempresentasikan untuk slide berikutnya. Berikut langkah-langkah sepenuhnya dalam penggunaan aplikasi QuickBooks. Tabel yang paling atas ini ialah contoh faktur pendapatan. Kemudian tabel di bawahnya ialah faktur pembayaran. Setelah seluruh faktur sudah dibuat, maka untuk contoh laporannya ialah 3 tabel terdapat pada gambar ini, yaitu laporan buku pembantu piutang, laporan penerimaan kas, dan yang paling bawah ialah laporan pendapatan berdasarkan pelanggan. Sekian dari presentasi materi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.